Selamat datang di kegiatan pendampingan pemanfaatan podcast untuk pembelajaran masa adaptasi kebiasaan baru diperuntukkan bagi guru di wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Kegiatan pendampingan ini disusun oleh Ibu Murti Kusuma Wirasti sebagai ketua dan Bapak Zuhdi Hasibuan sebagai anggota, dibantu oleh tim mahasiswa Arsyila Lasyika dan Hajar Hafizah. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas bagaimana mengembangkan naskah pembelajaran. Pada tujuan pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat mengidentifikasi serta mempraktekkan bagaimana prosedur mengembangkan naskah pembelajaran. Berikut merupakan langkah-langkah produksi dan pengembangan naskah pembelajaran. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan ide. Dalam menentukan ide naskah pembelajaran, harus menyesuaikan dengan apa tujuan pembelajaran, serta standar kompetensi pada kurikulumnya. Tidak semua materi pembelajaran dapat dikembangkan menjadi media podcast. Berikut beberapa kriteria materi pembelajaran yang efektif bila dikembangkan dengan media podcast. Yang pertama, materi pembelajaran yang efektif bila dikembangkan dengan media podcast adalah materi pembelajaran yang tidak memerlukan visual atau simbol-simbol maupun angka-angka secara spesifik. Selanjutnya, terdapat materi pembelajaran yang berbentuk pemaparan atau storytelling. Lalu yang terakhir, materi pembelajaran yang efektif bila dikembangkan dengan media podcast adalah materi pembelajaran yang mempelajari penekanan intonasi, pelafalan, atau kefasihan dalam berbahasa. Selanjutnya merupakan contoh menentukan ide dalam materi pembelajaran. Kami menggunakan contoh materi pembelajaran tematik kelas 6 sekolah dasar yang bertemakan kepemimpinan. Pada topik bahasan aktivitas 5 tentang memupuk semangat persatuan. Pada materi ini terdapat beberapa kompetensi pembelajaran. Di antaranya adalah mengidentifikasi kriteria pidato, membuat peta pikiran, menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik, lalu menyajikan informasi peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik. Kami memilih kompetensi bagian menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik dikarenakan materi berbentuk pemaparan pengetahuan, sehingga nantinya dapat dikembangkan secara storytelling. Berikut merupakan langkah kedua dalam produksi dan pengembangan naskah pembelajaran, yaitu membuat sinopsis atau treatment. Membuat sinopsis atau treatment merupakan kegiatan menulis gambaran keseluruhan tentang ide dari materi yang dipilih, serta membuat kerangka bagaimana cara menyajikannya. Berikut merupakan contoh penulisan sinopsis naskah pembelajaran tematik materi aktivitas 5, memupuk semangat persatuan. Sinopsis ditulis secara singkat, menjelaskan bagaimana menumbuhkan semangat persatuan dengan mengambil contoh peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN dari beberapa bidang yang menghasilkan kerjasama yang bertujuan melahirkan kesejahteraan, dengan treatment atau penyajian berupa monolog podcast storytelling. Langkah ketiga dalam produksi dan pengembangan naskah pembelajaran yaitu menulis kerangka program atau outline. Membuat kerangka dapat membantu untuk memetakan apa saja yang ingin disampaikan sehingga dalam perekamannya pengisi suara tidak keluar dari topik pembelajaran. Beberapa unsur kerangka diantaranya menentukan nama program, menentukan beberapa episode, judul, tanggal perekaman, jenis podcast, efek musik, lalu menentukan bagian opening, konten, dan closing. Berikut merupakan contoh bagaimana penulisan kerangka program atau outline. Yang pertama, terdapat nama program yaitu Podcast Pembelajaran SD kelas 6, episode 1, dengan judul Menggali Nilai Kepemimpinan dengan tanggal perekaman 19 Juli 2021, jenis podcast monolog atau dilakukan sendiri, lalu menggunakan efek musik Twinkle Twinkle. Dalam beberapa penulisan kerangka seperti opening, konten, serta closing akan dijelaskan pada langkah selanjutnya. Langkah keempat dalam produksi dan pengembangan naskah pembelajaran yaitu menulis naskah. Pada langkah ini, penulisan dilakukan dengan mengembangkan ide yang terdapat pada sinopsis, serta rangka outline yang sebelumnya telah dirancang. Dalam penulisan naskah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah yang pertama,
Dalam penulisan naskah harus ditulis dengan kalimat yang jelas. Kejelasan menjadi faktor yang utama dalam menulis naskah agar dapat langsung dimengerti oleh pendengar. Dengan kata lain, dalam penulisannya, kata dan kalimat yang disusun harus sekali ucap langsung dimengerti. Dikarenakan penyiar hanya memiliki satu kesempatan untuk berkomunikasi dengan pendengar. Selanjutnya terdapat poin ringkas. Dalam penulisan naskah, usahakan hanya menggunakan satu ide kalimat pada satu kalimat. Jika terdapat anak kalimat, sebaiknya ditulis menjadi kalimat baru. Pada poin selanjutnya, sebaiknya penulisan ditulis secara sederhana. Maksudnya adalah, gunakanlah kata-kata atau kalimat yang sering digunakan sehari-hari dan tidak rumit. Selanjutnya, penulisan sebaiknya menggunakan kata-kata atau kalimat yang aktif dan imajinatif. Dalam penulisan naskah haruslah mengembangkan imajinasi pendengar hanya dengan kekuatan kata-kata, suara, dukungan musik. Hadirkanlah gambaran, bau, atmosfer, suasana, hal-hal yang terasa dan lintasan-lintasan pemikiran yang muncul di lokasi. Selanjutnya, dalam penulisan naskah, sebaiknya penulisan tidak ditulis dengan menggunakan akronim atau singkatan. Kalaupun harus menggunakannya, beri keterangan sesudah atau sebelum dikemukakannya akronim tersebut. Poin selanjutnya, jika kita menemukan suatu bilangan atau angka dalam penulisan naskah, sebaiknya itu dibulatkan, sehingga tidak terlalu rumit dalam penyampaiannya. Lalu, penulisan naskah juga ada baiknya bersifat global, sehingga menghindari sebisa mungkin detail yang tidak perlu. Sederhanakanlah fakta, karena pendengar perlu inti pesan yang kita akan sampaikan. Dalam penulisan naskah juga haruslah bersifat logis, hindari penulisan kalimat yang terbalik atau tidak sesuai dengan kaidah susunan kalimat SPOK. Lalu, tulislah kalimat yang bersifat storytelling atau dengan kalimat pihak ketiga, dan gunakanlah tanda baca yang jelas untuk mempermudah penyiar suara. Berikut merupakan contoh penulisan opening pada naskah. Pada penulisan bagian opening, gunakanlah sapaan yang menjadi ciri khas program podcast Bapak Ibu sekalian. Lalu perkenalkanlah diri, dilanjutkan dengan menyebutkan topik bahasan podcast kali itu. Selanjutnya merupakan contoh penulisan konten pada naskah. Pada penulisan bagian konten, kembangkanlah materi pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya. Contohnya, dalam penulisan naskah pembelajaran materi tematik ini, menggunakan kalimat yang jelas, ringkas, dan sederhana. Dalam alurnya juga menerapkan metode storytelling dan menggunakan signposting untuk mempermudah pengisi suara. Berikut merupakan contoh penulisan closing pada naskah. Pada penulisan bagian closing, berikanlah kesimpulan pada bahasan pembelajaran kali itu, dan gunakanlah kalimat penutup. Berikutnya merupakan langkah kelima dalam produksi dan pengembangan naskah pembelajaran, yaitu menelaah naskah dan merevisi naskah. Langkah ini dilakukan untuk pengecekan kembali kalimat-kalimat yang bisa disesuaikan dengan intonasi dan nada bicara pada saat nantinya berlangsung perekaman. Selanjutnya merupakan langkah keenam atau terakhir dalam produksi dan pengembangan naskah pembelajaran, yaitu melakukan finalisasi perekaman suara. Langkah ini dilakukan oleh pengisi suara atau Bapak Ibu sendiri yang menjadi narasumber setelah melakukan penulisan naskah.